Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIA 4, kelompok 4. Hari ini kami akan menjelaskan tentang surat Al-Furqan ayat 45 hingga 50 tentang menjaga lingkungan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Salvia Mukitasyari, absen 28. Saya Faiz Rahman. Nama saya Ma'ari Ramadan. Saya Sally Azalia Rahma. Nama saya Syawwa Putri Meluni, nomor absen 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ila rabbika kaifa madda dhilla walau syaa laja'alahu sakinah thumma ja'alna asy-syamsa 'alaihi dalila thumma qabadnahu ilaina qabdan yashira wa huwa alladhi ja'ala lakumul laila libasa wan-nawma subatan wa ja'ala an-nahara nusura wa huwa alladhi arsala ar-riyaha bushran baina yaday rahmatih wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura linuhyiya bihi baldatan maita wa nuskiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya katsira walaqad sarrafnahu bainahum liyadhakkaru fa'aba aktsarun nasi illa kufura. Shadaqallahul azim. Yang artinya, tidakkah engkau memperhatikan penciptaan Tuhanmu, bagaimana Dia memanjangkan dan mendekatkan bayang-bayang dan sekitarnya Dia menghendaki, niscaya Dia dijadikannya bayang-bayang itu tetap. Kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk. Kemudian kami menariknya bayang-bayang itu kepada kami sedikit demi sedikit. Dan Dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangkit berusaha. Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya, hujan. Dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih, agar dengan air itu kami menghidupkan negeri yang mati tandus, dan kami memberi minum kepada sebagian apa yang telah kami ciptakan, berupa hewan-hewan ternak dan manusia yang banyak. Dan sungguh kami telah mempergilirkan hujan itu di antara mereka agar mereka mengambil pelajaran, tetapi kebanyakan manusia tidak mau bersyukur, bahkan mereka mengingkari nikmat. Quran Surat Al-Furqan ayat 45-50. Tidakkah engkau memperhatikan penciptaan Tuhanmu, bagaimana Dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang, dan sekiranya Dia menghendaki, niscaya Dia jadikan bayang-bayang itu tetap. Kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk, yang maknanya adalah di sini kita disuruh Allah untuk memperhatikan, mengamati, mempelajari dan memahami ayat ini. Dan maksud dari memanjang dan memendekkan bayangan adalah adanya siang dan malam. Pada saat pagi hari menjelang siang, bayangan kita semakin lama semakin panjang, dan dari siang menjelang malam, bayangan tersebut semakin memendek. Ini juga berarti bahwa Allah mengajarkan kita tentang waktu. Adanya waktu siang dan malam yang telah kita jumpai, yaitu waktu di bumi ini yang telah digenapkan menjadi 24 jam dalam satu hari. Dengan adanya bayang-bayang, manusia dapat mengetahui kapan waktu untuk sholat. Bayang-bayang itu tetap, maksudnya adalah jika Allah menghendaki waktu di bumi ini akan terus-menerus menjadi siang. Tidak ada waktu malam, namun itu hanyalah jika Allah menghendaki. Lalu, matahari sebagai petunjuk. Petunjuk di sini maksudnya bisa sebagai petunjuk waktu antara pagi, siang, sore, dan malam, dan bisa juga sebagai petunjuk arah mata angin.
di mana matahari terbit di sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Ayat 46 yang artinya, kemudian kami menariknya, bayang-bayang itu kepada kami sedikit demi sedikit. Yang maksudnya adalah adanya perputaran matahari dari terbitnya fajar atau subuh sampai terbenamnya matahari atau maghrib. Bayang-bayang itu kami hapuskan dengan perlahan-perlahan sesuai dengan terbenamnya matahari sedikit demi sedikit. Ayat 47, dan dialah yang menjadikan malam untukmu atau sebagai pakaian, dan tidur untuk istirahat, dan dia jadikan siang untuk bangkit berusaha. Maknanya adalah malam sebagai pakaian, maksudnya malam sebagai penutup hari, di mana saat malam lebih baik kita tidur untuk mengistirahatkan tubuh kita setelah berusaha di waktu siang. Maka dari itu, adanya siang sebagai kesempatan kita untuk berusaha mencari rezeki yang halal dan untuk menuntut ilmu bagi pelajar. Dan saat malam adalah untuk beristirahat. Itulah hikmah di balik adanya siang dan malam yang diciptakan oleh Allah. Maka, secara naluriah, manusia dapat menggunakan waktu secara efektif dan efisien, dan waktu itu digunakan sesuai dengan sunnatullah yang telah ditentukan. Di ayat 48 yang artinya, dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya hujan, dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih. Makna dari ayat tersebut ialah, dalam ayat ini adalah sebuah pengetahuan bahwa saat sebelum hujan tentunya akan ada angin kencang penanda akan turun hujan. Tentu saja hujan adalah kabar gembira. Angin berfungsi menghalau awan yang di dalamnya terkandung air. Kemudian awan itu digerakkan oleh angin sehingga dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya. Karena dengan adanya air hujan yang sangat bersih dari langit, tidak terkontaminasi dengan hal-hal lain, memberi manfaat bagi kesuburan tanah, penambahan sumber air, dan pembersih udara. Arti dari ayat ke-48 ialah, agar dengan air itu kami menghidupkan negeri yang mati, tandus, dan kami memberi minum kepada sebagian apa yang telah kami ciptakan berupa hewan-hewan ternak dan manusia yang banyak. Makna dari ayat tersebut ialah, telah dijelaskan pada ayat sebelumnya bahwa dengan air hujan dapat menyuburkan tanah yang kering sebagai sumber air minuman untuk makhluk hidup yang ada di bumi, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Contohnya, pada manusia sendiri banyak menggunakan air untuk minum, membersihkan tubuh, membersihkan peralatan rumah, dan mencuci pakaian. Ayat 50 yang artinya, dan sungguh kami telah mempergilirkan hujan itu di antara mereka agar mereka mengambil pelajaran. Tetapi kebanyakan manusia tidak mau bersyukur, bahkan mereka mengingkari nikmat. Makna dari ayat tersebut ialah mempergilirkan hujan maksudnya. Kita telah tahu adanya pergantian musim di setiap daerah. Misalnya di kota Bukit Tinggi sedang hujan. Awan yang membawa hujan akan terus berjalan sampai pada tempat di mana kandungan air pada awan akan habis pada batas minimal. Misalnya, kota Padang. Lalu, bisa saja bergilir ke daerah lainnya. Pergiliran hujan ini juga sebuah pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita agar kita dapat bersyukur lagi dengan apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Kesimpulan dari penjelasan teman-teman saya tadi adalah Surat Al-Furqan ayat 45 dan 46 menyatakan bahwa bayang-bayang matahari dapat menjadi pelajaran bagi manusia. Dengan adanya bayang itu, manusia dapat mengetahui saat waktu masuk sholat. Yang kedua, Surat Al-Furqan ayat 47, bagi orang yang rajin membaca, malam dan siang pun menjadi objek bacaannya. Ayat 47 ini menegaskan bahwa Allah menjadikan malam sebagai waktu istirahat. Yang nomor 4, isi kandungan surah Al-Furqan ayat 49. Dijelaskan bahwa dengan air hujan itu, Allah menghidupkan tanah yang mati dan menyuburkan tanah yang gersang. Di samping itu, air hujan juga dapat dijadikan sebagai air minum bagi manusia dan hewan untuk mandi dan mencuci pakaian. Isi kandungan surah Al-Furqan ayat 50 menerangkan bahwa air hujan itu digilirkan di antara manusia secara merata dan seimbang. Proses terjadinya hujan pun dan pendistribusiannya dapat menjadi pelajaran bagi manusia. Terima kasih. Demikianlah penjelasan kami dari kelompok 4 tentang menjaga hubungan Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 45 hingga 50. Kami ucapkan terima kasih banyak, dan jika ada salah kata kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Semoga materi tadi bisa dimengerti dengan baik, dan kami akhiri di sini. Kami ucapkan wassalamualaikum